Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita pamit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami mengasihi Engkau. Apapun keadaan kami, hati kami tetap bersukacita. Sukacita kami tidak dipengaruhi oleh apapun. Kami bersukacita karena Yesus di dalam kami. Kami bersukacita karena Kristus, karena firman itu tinggal di dalam hati kami. Tuhan, hari ini sampaikan isi hatimu, sampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biar kebenaran ini memerdekakan setiap kami, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan, sehingga kebenaran ini memerdekakan kami, sehingga iblis setan tidak bisa menipu umat-Mu, karena kebenaran ini yang adalah firman itu sendiri membebaskan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, memerdekakan kami. Sampaikan isi hatimu dalam nama Yesus berdoa, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kurang mantap, shalom. Lebih lagi shalom semuanya. Semuanya diberkati Tuhan. Saudaraku, hari ini saya memberikan tema khotbah kaya di hadapan Allah. Haleluya. Saudaraku, jadilah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada satu orang kaya di dalam Alkitab yang bernama Ayub. Alkitab katakan dalam satu hari seluruh hartanya habis. Saudaraku, Ayub bukan orang yang kaya biasa. Alkitab katakan bahwa Ayub adalah orang yang paling kaya
di daerahnya pada saat itu. Tetapi yang luar biasa adalah tatkala Ayub kehilangan seluruh kekayaannya, Ayub ini berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Maka saudaraku, tidak heran pada pasal 42 kekayaan Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Dan kita melihat di sini bahwa Ayub bukan hanya kaya di bumi ini saja, tetapi Ayub juga adalah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Saudaraku, lihat Alkitab saudara. Saya percaya saudara hari ini diberkati Tuhan. Haleluya. Lihat Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang hidupnya berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ayat 18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Garis bawahi, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku, gereja Tuhan, umat Tuhan dimanapun saudara berada, saudara, Tuhan mau Anda menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Saudaraku, tidak mudah menjadi kaya di hadapan Tuhan. Karena saudaraku, banyak orang lebih memilih kaya secara materi dibandingkan kaya di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar bahwa Tuhan ini, siapapun saudara, dimanapun saudara berada, apapun karir saudara, apapun pekerjaan saudara, Tuhan mau hari ini saudara dan saya menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Saudaraku, poin yang pertama yang saya ingin sampaikan, bahwa kekayaan tidak dapat memberi jaminan. Saya ulangi, kekayaan tidak dapat memberi jaminan, tetapi Yesuslah jaminan bagi kita. Saya ulangi, kekayaan tidak dapat memberi jaminan bagi kita. Jangan seorang pun menipu dirinya. Itu sebabnya saudaraku, pada ayat 15 Yesus berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Saudaraku, Alkitab berkata bahwa ada orang yang kaya, dia menyimpan banyak harta, dia buat lumbung yang besar. Dan saudaraku, orang kaya ini berkata, hai jiwaku, bersenang-senanglah, beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan berkata, hai orang yang bodoh, malam ini juga aku akan mengambil jiwamu daripadamu.
Saudara yang diberkati Tuhan, poin yang pertama yang saya ingin sampaikan hari ini, saudaraku, jangan tertipu oleh dunia ini. Karena ternyata kekayaan tidak bisa memberikan jaminan bagi setiap orang. Katakan haleluya. Oleh karena itu saudaraku, kalau saudara bangun pagi, ucapkanlah syukur. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini, sekaya apapun dia, bisa membeli atau memperpanjang nyawanya. Katakan haleluya. Katakan amin. Saudara lihat, orang kaya ini punya segalanya. Itu sebabnya karena dia punya segalanya, dia berkata dalam jiwanya, hai jiwaku, beristirahatlah, makan minumlah, bersenang-senanglah. Firman Tuhan datang kepada orang kaya ini dan berkata, hai orang yang bodoh, malam ini juga aku akan mengambil nyawamu, jiwamu daripada. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan mau hari ini dimanapun saudara berada, jadilah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kekayaan tidak bisa menjadi jaminan atas hidup saudara. Tetapi Yesuslah jaminan. Tetapi Yesuslah jaminan. Tetapi Yesuslah jaminan. Itu sebabnya Paulus berkata, kita adalah orang-orang yang beribadah oleh karena Roh Allah, yang tidak berbeda karena hal-hal yang jasmani, karena hal-hal yang materi, karena hal-hal yang duniawi, tapi kita berbeda oleh karena Roh Allah, kita berbeda oleh karena hal-hal yang rohani. Itu yang membuat Ayub sekalipun dalam satu malam seluruh hartanya habis, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kenapa? Karena Ayub sadar bahwa Allah adalah jaminan dalam hidup. Katakan haleluya. Saudaraku, hari-hari ini saya buka ibadah doa fajar setiap pagi jam 5. Saudaraku, WA yang masuk ke saya dan pokok doa kebanyakan orang adalah berdoa untuk satu pekerjaan. Artinya saudaraku, banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mereka sedang kehilangan pekerjaan. Tapi dengarkan gereja Tuhan, saudara harus sadar bahwa pekerjaan bukan segalanya. Pekerjaanmu bukan sumber, tetapi firman Allah adalah sumber. Bedakan sumber daya. Pekerjaanmu adalah sumber daya. Hari ini ada, besok bisa diambil daripadamu. Karirmu itu sumber daya. Hari ini ada, besok bisa hilang. Tokomu bukan sumber. Kalau hari ini Anda kehilangan pekerjaan, dengarkan, bersukacitalah. Karena pekerjaanmu bukan sumber, itu sumber daya. Tapi firman Allah adalah sumber. Firman berkata, pekerjaanmu datang daripadaku, tokomu datang daripadaku, karirmu datang daripadaku. Dan kalau hari ini kau diberkati, jangan menyombongkan diri. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak seorang pun mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri kalau bukan Bapa yang mengaruniakannya. Tidak seorang pun mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri jikalau bukan karena Allah yang mengaruniakannya. Artinya Anda seorang hamba Tuhan, seorang gembala, tidak mungkin jemaat datang ke gereja saudara kalau bukan Bapa yang mengaruniakannya. Kalau Anda seorang pengusaha, tidak mungkin ada pembeli atau pelanggan datang kepada toko saudara jikalau bukan Bapa yang mengaruniakannya. Oleh karena itu perlu kita menyadari bahwa apapun yang kita miliki semuanya datang dari Tuhan. Oleh karena itu jangan jadikan harta, uang menjadi segalanya dalam hidup saudara, tapi jadikanlah Yesus menjadi jaminan dalam hidup kita. Tapi perhatikan baik-baik saudaraku, orang kaya ini, saudaraku, dia menjadikan harta adalah jaminan dalam hidupnya. Maka dalam kebodohannya dia berkata, hai jiwaku, tenanglah, bersukacitalah, beristirahatlah, makanlah dan minumlah. Saudaraku, gak menunggu 1 tahun, langsung kita berkata, malam itu juga firman Tuhan datang berkata, hai orang yang bodoh, hari ini juga. Dia tidak berkata tahun depan, tapi hari ini juga jiwamu akan diambil daripada. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada, mari bersukacita hari ini. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Makanya Bapak Ibu saudara dengarkan ini. Hari-hari ini saudaraku,
Di tengah masalah, di tengah banyaknya sakit penyakit, tetaplah bersukacita. Katakan haleluya. Kalaupun saudara, toko saudara mungkin mengalami penurunan, tetaplah bersukacita. Mungkin omset saudara, gaji saudara mungkin mengalami penurunan, tetaplah bersukacita. Karena dasar sukacita kita bukan hal-hal materi, bukan hal-hal jasmani, bukan hal-hal duniawi. Karena mereka semua, karena itu semua tidak bisa memberikan jaminan, tetapi hanya firman Allah menjadi jaminan dalam hidup kita. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Poin yang kedua, jangan abaikan kekekalan demi mengejar kekayaan. Saya ulangi, jangan abaikan kekekalan demi mengejar kekayaan. Hati-hati terhadap dosa ketamakan. Itu sebabnya saudaraku, ayat 25, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala dosa ketamakan. Kenapa? Karena ayat sebelumnya menceritakan ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Yesus, tolong beritahu saudaraku supaya dia berbagi warisan dengan aku. Dengan kata lain bahwa ada kemungkinan besar bahwa orang ini sedang ditipu oleh saudaranya sendiri. Kenapa saudaranya sendiri bisa menipu dia? Karena saudaranya sudah dikuasai oleh spirit ketamakan. Dengan kata lain, perhatikan baik-baik. Kalau saudaranya saja bisa dia tipu, apalagi orang lain. Dengarkan gereja Tuhan. Kalau saudaramu saja bisa kamu tipu, apalagi orang lain. Kalau keluargamu saja kamu tipu, apalagi keluarga yang lain. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Maka saudara yang diberkati Tuhan, poin yang kedua, jangan abaikan kekekalan. Jangan abaikan firman hanya demi mengejar kekayaan. Karena itu hati-hati terhadap dosa ketamakan. Hati-hati juga terhadap dosa kesombongan. Katakan haleluya. Maka saudara, kalau kita berkata, jika hartamu bertambah, janganlah hatimu melekat ke sana. Mazmur 62 ayat 10. Mazmur 62 ayat 10. Haleluya, firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Mazmur 62 ayat 10. Firman Tuhan berkata, ayat 11, jangan percaya kepada pemerasan, jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Katakan haleluya. Apabila hartamu bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak mau hati saudara melekat kepada harta. Tuhan tidak mau hatimu melekat kepada pelayanan. Maka hari ini jadilah orang yang merdeka. Katakan, jadilah orang yang merdeka. Kurang semangat, katakan, jadilah orang yang merdeka. Lebih keras lagi, katakan, jadilah orang yang apa? Merdeka. Jangan terikat dengan bisnismu. Sekalipun bisnismu hancur, tetaplah bersukacita. Maka saya sampaikan, saudaraku, kalau Anda bersukacita karena uang, saudaraku, itu adalah sukacita yang paling rendah mutunya. Paulus bersukacita padahal dia di penjara. Kalau Anda bertanya kepada saya, Pak Pendeta, adakah orang lapar bersukacita? Ada. Siapa namanya? Paulus. Dia mengalami tekanan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa. Tetapi sekalipun Paulus ada di penjara, dia bisa menuliskan kitab Filipi. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya beritahu saudara bahwa itu sangat bertolak belakang dengan keadaan Paulus. Paulus mengalami tekanan, dia mengalami kelaparan, tapi dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita semua mengalami banyak pergumulan hari-hari ini. Gereja, pengusaha, hamba Tuhan hari ini mengalami banyak tekanan. Tapi dengarkan ini saudaraku, biarlah dalam bulan-bulan ini tegakkan kepalamu, bersukacita. Jangan jadikan harta tujuan dalam hidup saudara. Jangan jadikan harta menjadi yang pertama dan terutama dalam hidup saudara. Kalau saudara lihat dalam ayat ini, saudaraku, ini luar biasa sekali. Saudara lihat,
seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi ayat 14, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudaraku, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Dengan kata lain, perhatikan baik-baik, Yesus dingin, dia cuekin ini orang. Biasanya Yesus, saudaraku, kalau ada orang datang kepada Yesus, Yesus itu responnya luar biasa. Kalau ada orang sakit, Yesus berkata, "Sembuhlah, pulanglah, kamu sudah sembuh." Tetapi dalam konteks ini, waktu orang ini datang kepada Yesus, Yesus bersikap dingin. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Karena Yesus melihat hati orang ini berubah. Yesus tidak mau orang ini sama dengan saudaranya yang telah mengambil warisannya. Katakan haleluya. Maka Yesus dengarkan sedang mengajar dia tentang prioritas hidup. Dengan kata lain, Yesus mau bilang, jangan jadikan harta menjadi yang pertama dan terutama. Jangan jadikan harta menjadi jaminan dalam hidupmu. Tapi jadikanlah Yesus menjadi yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Jadikanlah firman Allah yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Maka poin yang kedua, jangan abaikan kekekalan demi mengejar kekayaan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari pakai harta saudara bukan untuk memuaskan diri kita. Kalau Anda lihat orang kaya ini, dia hanya berbicara tentang dirinya dan dirinya dan dirinya dan dirinya. Dan itu kita bisa lihat, saudara, Anda boleh melihat. Haleluya. Lihat Alkitab saudara baik-baik. Dalam Lukas pasal, haleluya, Lukas pasal 16, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari orang kaya ini bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat itu ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikuburkan, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24, lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ayat 25, tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Yang ketiga, saudara boleh melihat ada pembalikan keadaan. Orang kaya ini waktu di bumi, dia bersukaria, dia bersuka cita. Oh, dia makan dan minum, dia punya segalanya. Tetapi sebaliknya Lazarus yang miskin itu, saudara, dia tidak punya apa-apa. Bahkan Alkitab, saudaraku, anjing-anjing saja menjilati boroknya. Tapi lihat, saudaraku, apa yang terjadi. Bahwa akhirnya Lazarus dipermuliakan, sedangkan orang kaya ini menerima hukuman. Saudaraku, dengarkan baik-baik. Jangan ukur. Jangan ukur. Karena harta bukanlah tolak ukur, bukanlah barometer seseorang terima perkenanan Tuhan. Saya ulangi, jangan mengukur. Harta bukan barometer mengukur seseorang itu terima perkenanan Tuhan. Anda boleh melihat di sini bahwa orang kaya ini, dia punya segalanya, tetapi pada akhir hidupnya dia sangat menderita. Sedangkan Lazarus yang miskin itu, dia dipermuliakan, dia dijemput oleh malaikat, dan Alkitab berkata, dia duduk di pangkuan Abraham, bapak orang percaya itu. Yang saya ingin sampaikan, yang ketiga, yang terakhir, kalau saudara diberkati hari-hari ini, mari pakai harta saudara untuk melayani Tuhan. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Apa yang salah dengan orang kaya ini? Sederhana sekali. Saudara, Alkitab berkata bahwa dia punya segala kekayaannya, tetapi Lazarus yang miskin itu, saudaraku, tidak menerima sesuatu yang baik daripada orang kaya ini. Itu sebabnya Alkitab berkata
dalam Matius pasal 25. Anda boleh lihat Alkitab saudara dalam Matius pasal 25. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Matius pasal 25 ayat 41. Dan ia berkata juga kepada mereka, Matius pasal 25. Haleluya. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Saudaraku, Lazarus lapar, Lazarus haus. Harusnya saudaraku itu adalah pelayanan orang kaya ini. Katakan haleluya. Tetapi saudaraku, dia mengabaikan berkat Tuhan yang seharusnya dia pakai untuk melayani. Dia pakai hanya untuk dirinya dan dirinya dan dirinya. Itu sebabnya Yesus berkata, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Ayat 45, perhatikan baik-baik. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ayat 45 saudara sekali lagi. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Gereja Tuhan, perhatikan baik-baik. Hari ini kita sedang berada di masa-masa kesesakan, di masa-masa di mana banyak orang membutuhkan uluran tangan kita. Gereja Tuhan, angkat tangan saudara. Bisakah saudara mengulurkan tanganmu kepada banyak orang hari ini? Bisakah saudara mengulurkan tangan saudara untuk menolong banyak orang hari ini? Untuk menolong keluargamu, untuk menolong tetanggamu, untuk menolong saudara-saudara. Saya percaya Anda yang diberkati Tuhan, Anda yang punya berkat lebih, ini waktunya saudara Anda memecahkan roti saudara untuk berbagi kepada banyak orang, supaya lewat hidup saudara nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dipermuliakan. Dan saya percaya saudara akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Katakan amin. Maka saudaraku, Matius 6 ayat 19, Alkitab berkata, kumpulkanlah hartamu sebanyak-banyaknya di sorga. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Siapa yang mau saudaraku Anda mengumpulkan hartamu sebanyak-banyaknya di sorga? Oleh karena itu saudaraku, jangan takut memberi, jangan takut menabur, jangan takut berbuat sedekah. Saya percaya sedekah saudara, pemberian saudara, itu akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Satu ayat lagi, ayat yang terakhir. Maka hari ini saudaraku, kita perlu belajar kepada ada orang yang kaya yang bernama Cornelius. Alkitab berkata, haleluya, Cornelius adalah orang yang kaya. Dia diberkati Tuhan dahsyat dan luar biasa. Tetapi saudaraku, Cornelius sekalipun dia kaya, saudaraku, dia memakai kekayaannya menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan haleluya. Kisah Rasul 10 ayat yang pertama. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 3, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu, semua sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat saudara. Perhatikan baik-baik. Cornelius adalah orang yang kaya. Tapi lihat baik-baik saudaraku, Cornelius adalah orang yang murah hati. Orang yang murah hati. Orang yang murah hati. Alkitab berkata dia banyak memberi sedekah. Dan saudaraku, tidak heran, malaikat Tuhan pun datang ke rumahnya dan berkata, Cornelius, semua doamu, semua pemberianmu, semua taburanmu, semua sedekahmu telah naik di hadirat Allah.
Maka gelaplah firman Tuhan yang berkata, jangan simpan hartamu sebanyak-banyaknya hanya di bumi ini saja, tapi gereja Tuhan bangkit hari ini, simpanlah hartamu sebanyak-banyaknya di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Inilah yang ku punya, sama-sama hati yang angkat tangan saudara, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tepuk tangan yang kuat dan kasih lagi. Katakan kepada Bapa, aku tak membawa apapun juga, haleluya, salahku gak ke dunia. Lambaikan tangan saudara, kami tinggal semua, ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali. Sekali lagi, katakan ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga, saat ku datang ke dunia. Kami tinggalkan semua, ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali. Mari bersukacita, angkat tangan kita. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sorak-sorak lagi Allah kita, inilah yang kami punya, inilah yang ku. Angkat tangan saudara bersukacita, hati sebenarnya yang mau taat, yang mau taat dan setia padamu, kemanapun ku. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai. Angkat tangan saudara. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 19. Hal mengumpulkan harta, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ini saja, di bumi yang ingat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, umat Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ingat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Angkat tangan saudara, saya berdoa, biarlah harta saudara bukan uang, tapi harta saudara itu adalah Yesus. Biarlah harta saudara itu adalah firman Allah yang dahsyat dan luar biasa. Maka saya percaya, kalau Yesus adalah hartamu, kalau firman adalah hartamu, maka Anda akan melakukan apa saja untuk Yesus. Anda akan melakukan apa saja untuk kebenaran, berapapun harganya, karena Yesus adalah yang pertama, terutama dalam hidup saudara. Saya percaya Anda yang mengutamakan Yesus, angkat tangan saudara. Saya percaya seperti Cornelius dia mengutamakan Yesus. Maka tidak heran Cornelius tambah diberkati. Bahkan Alkitab berkata, malaikat Tuhan pun datang ke rumahnya dan berkata, hai Cornelius, semua doamu, semua pemberianmu, semua sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Bukan cuma Cornelius, Ayub juga. Tak heran Ayub tambah diberkati. Bahkan Ayub 42 berkata, kekayaan Ayub ditambahkan 2 kali lipat. Kenapa? Karena Ayub mengerti dan sadar bahwa kalau dia diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Mari hari ini katakan saudara, kita bertobat hari ini adalah kesempatan bagi saudara. Kalau saudara bisa menabur benih bagi keluargamu, bagi saudaramu, atau mungkin ada orang yang hina, ada orang yang lapar, atau ada orang yang membutuhkan pekerjaan,
Dengarkan saudaraku, kalau saudara dipilih Tuhan, bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Maka Yesus berkata, adalah lebih baik memberi daripada menerima, memberi daripada menerima. Angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah hati kami, ubahkan hati kami. Biarlah hari ini kami sadar Tuhan, kami adalah bendahara-bendaharanya Tuhan. Kami adalah bendahara-bendaharanya Tuhan. Hari ini kami bersukacita bukan karena uang, kami bersukacita bukan karena pekerjaan, kami bersukacita karena Yesus, kami bersukacita karena Yesus, kami bersukacita karena Yesus, dan kami mencari Engkau, dan kami mengasihi Engkau, dan kami percaya Tuhan waktu kami mengutamakan firman Allah dan kerajaan-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu pujian, bagimu kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, gereja kita tiap hari mengadakan doa fajar dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 pagi lewat Instagram dan Facebook. Kami saudaraku mengajak Bapak Ibu dimanapun saudara berada, dari kota manapun saudara berada, mari terhubung dengan kami untuk kita membangun mesbah. Saya percaya ada banyak kesaksian saudaraku, ada orang-orang disembuhkan, dipulihkan lewat mesbah doa fajar. Saya mengundang saudara, pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, umat Tuhan dimanapun saudara berada. Ayo kita bersama-sama bangun mesbah dari rumah kita masing-masing. Saya percaya kita diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Dan saudaraku yang lain, di gereja kita ada ibadah setiap hari Minggu pada pukul 10. Mari bergabung dengan kami. Kami percaya saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dan bagi Bapak Ibu juga yang mau menabur, silakan menabur, dan saya percaya taburan saudara akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ada nomor rekening gereja, ada barcode yang gereja sediakan. Saya percaya taburan saudara Tuhan tambahkan, Tuhan lipat gandakan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya akan saudara, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari dengan segala kerendahan hati kita berkata, dan memperluas daerahku. Mari angkat tangan saudara, dan kiranya tanganmu dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi angkat tangan saudara, jadilah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Kiranya, yes God, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya kami menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi angkat tangan saudara. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tangan saudara. Bapak Ibu yang membutuhkan kesembuhan, angkat tangan saudara. Terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus.
Terimalah kesembuhan, terimalah kesembuhan, terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang kehilangan pekerjaan, angkat tangan saudara, kita sepakat berdoa bersama-sama. Terimalah pekerjaan di dalam nama Yesus. Terimalah terobosan di dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya hari ini Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, berkat-Mu sempurna, pemeliharaan-Mu sempurna. Angkat tangan, terimalah berkat Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus bersekutu dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata,